Banyak yang berpikiran ternak ayam kampung itu identik dengan penyakit, identik dengan terjadinya mati massal. Hal ini tidak salah, tetapi sebenarnya kita bisa mencegahnya, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya ayam di kandang kita ini aman dari penyakit? Apakah cukup hanya dengan vaksin? Apakah cukup hanya dengan memberikan jamu-jamuan? Ternyata belum cukup, teman-teman. Masih ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan. Halo, selamat sore. Selamat datang di channel Peternak Sultan. Semoga kalian semua selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kemarin kami membaca sebuah komentar yang intinya menanyakan bagaimana caranya supaya ternak ayam kampung bisa terhindar dari penyakit aratan ataupun penyakit yang menyebabkan ayam itu mati massal. Ayam mati massal ini memang biasanya sering terjadi ya, khususnya bagi peternak yang masih pemula. Jadi pada video kali ini kita akan sharing-sharing bersama tentang cara mengantisipasi atau cara mengatasi penyakit mematikan yang biasanya menyerang ayam-ayam kita. Kalau nantinya masih ada pertanyaan, silakan teman-teman tuliskan saja nanti di kolom komentar, walaupun mungkin tidak langsung dibalas ya, karena kalau membalas komentar satu persatu itu akan sangat memakan waktu dan tenaga. Kita akan coba jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar itu dengan cara membuatkan video seperti ini. Makanya ikuti terus video-video terbaru dari kami. Siapa tahu di video yang kami upload nanti itu adalah jawaban dari pertanyaan kalian. Sebelum kita lanjut, bisa ditekan dulu tombol subscribe-nya, like, komen, dan jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Oke, kita akan coba mengulas secara detail tentang bagaimana cara agar ternak ayam kampung kita aman dari penyakit mematikan. Yang pertama adalah kita menggunakan metode pencegahan, teman-teman. Kenapa pencegahan? Karena mencegah itu lebih baik atau lebih mudah daripada mengobati. Kita gunakan metode herbal, yaitu pakai empon-empon, rempah-rempah, jamu-jamuan, dan pakai vitamin. Bahan apa saja yang dipakai untuk pembuatan jamu? Untuk masalah jamu ini sebenarnya sudah pernah kita buatkan videonya. Silahkan dicari saja, atau kalau kesulitan mencarinya ya kapan-kapan lah kita buatkan lagi videonya. Yang paling sering digunakan oleh para peternak itu ada 4 bahan, teman-teman. Ada 4 bahan utama. Apa saja itu? Yang pertama adalah jahe. Jahe itu manfaatnya banyak sekali, teman-teman. Jadi kalau kita ingin menggunakan metode herbal, ingin menggunakan jamu-jamuan, maka jahe ini wajib dimasukkan ke komposisi bahan baku. Kemudian yang kedua, menggunakan kunyit. Kunyit ini juga sangat baik untuk ayam, teman-teman. Salah satu metode pengobatan ayam kampung yang paling mantap, yang paling jos, ya salah satunya itu pakai kunyit. Pokoknya kunyit ini juga wajib diberikan. Kenapa? Karena kunyit itu membantu menyehatkan organ pencernaan ayam, sehingga virus ataupun bakteri yang masuk melalui organ pencernaan itu tidak mudah menyerang ayam. Ayamnya lebih tahan. Kemudian bahan yang ketiga, ini tidak kalah bagus, yaitu menggunakan bawang putih. Seperti yang kita ketahui bahwa bawang putih ini salah satu manfaatnya adalah mempercepat proses penyembuhan. Jadi kalau dikombinasikan antara jahe, kunyit, dan bawang putih, nanti hasilnya bakal jos gandos kotos-kotos ini. Kemudian bahan yang terakhir, teman-teman bisa menambahkan gula merah. Gula merah ini sebagai nutrisi tambahan untuk pelengkap bahan pakan. Selain itu, gula merah juga berfungsi sebagai pemicu probiotik E4, supaya jamu-jamuan kita nanti kan difermentasi supaya tahan lama, bisa berbulan-bulan itu masih awet, bisa dipakai. Pemberian jamu sebaiknya dicampurkan di pakannya, teman-teman. Kenapa tidak diberikan di minumnya? Sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi
Biasanya kalau diberikan ke minumnya itu kalau tidak habis takutnya nanti malah basi. Jadi lebih aman dicampurkan saja ke bahan pakan. Kemudian yang kedua, metode perawatan ternak ayam kampung agar terhindar dari penyakit mematikan adalah menjaga kelembapan kandang. Biasanya ini terjadi saat musim hujan. Kelembapan udara naik, jadi kita bisa menekan kelembapan itu dengan membuat perapian. Misalnya saja dengan membakar sampah yang ada di area kandang. Sekalian kita bersih-bersih kandang, sampahnya kita bakar. Tujuannya apa? Supaya udara di sekitar kandang ini menjadi hangat. Udara yang tadinya lembab menjadi berkurang kelembapannya. Membuat perapian di dekat kandang ini selain bisa menekan virus dan bakteri, ternyata juga bisa menekan populasi nyamuk yang ada di dalam kandang. Selain menjaga kelembapan, kita juga harus menjaga kebersihan kandang, teman-teman. Wadah pakan, wadah minum, alas kandang, area sekitar kandang, usahakan semuanya bersih. Ini sangat penting, terutama tempat minum ayam. Kalau bisa yaitu tempat minum dicuci setiap hari. Apalagi kalau wadah minumnya itu bekas pemberian vitamin, bekas pemberian jamu-jamuan, pasti itu akan basi. Jadilah di situ tempat berkembang biak bakteri. Kemudian diminum ayam, apa yang terjadi? Ya benar, ayamnya pasti akan gampang sakit. Oke, tambahan yang terakhir yaitu sanitasi dan biosecurity. Biosecurity ini adalah lalu lintas kandang, lalu lintas manusia dan juga hewan yang ada di sekitar area kandang. Salah satu contohnya, ada teman kita main ke kandang, ternyata dia membawa virus penyakit, atau mungkin kita sendiri. Kita habis dari pasar hewan, di sana ada hewan yang sakit, virusnya nempel di baju kita, lalu kita pulang masuk ke kandang, akhirnya virus itu menyebar di kandang kita. Makanya ini harus diperhatikan, teman-teman. Benar-benar harus diperhatikan. Peralatan kandang, kemudian sekitar area kandang, itu wajib steril. Semprot menggunakan disinfektan. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, semprot pakai disinfektan. Boleh juga menggunakan ramuan herbal, misal pakai air sirih, daun sirih itu yang sudah tua tapi yang belum kering ya, yang warnanya masih hijau, dihaluskan lalu dicampur air, saring lalu masukkan ke wadah semprotan, itu disemprotkan ke seluruh area kandang. Itu juga bisa digunakan untuk mengusir gurem, teman-teman. Nah, kalau di kandang kalian, di kandang itu ternyata kok ada gurem, ada sarang-sarang gurem di situ, semprot saja pakai air sirih. Air sirih itu sangat cukup ampuh ya untuk mengusir gurem. Beberapa poin yang sudah kita sebutkan tadi itu harus dilakukan dengan disiplin, teman-teman. Jangan cuma dilakukan sekali kemudian besoknya berhenti, atau mungkin dilakukan selama 1 bulan, setelah 1 bulan diterapkan lalu bulan berikutnya sudah tidak terawat lagi. Wah, itu nanti bisa repot urusannya. Jadi harus disiplin dan berkelanjutan, harus konsisten. Dengan begitu ayam-ayam kita akan jauh dari yang namanya aratan, jauh dari flu burung, dan masih banyak penyakit-penyakit mematikan yang lainnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya.